Sudah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. akan menampilkan presentasi modifikasi rumah tinggal. Yang pertama desain awal rumah dengan tipe 60 rumah dengan tipe 72 memiliki ruang tamu, 2 kamar tidur, kamar mandi 1, ruang keluarga, dan dapur. Ini desain awal. Yang kedua, modifikasi kedua, ini saya mengurangi ukuran di ruang tidur pertama dan menambah sedikit 2 meter persegi bangunan yang ditambah dan dikurangi dengan kemiringan dengan desain awal yang kotak di ruang tidur, kemudian dimodifikasi dengan kemiringan. Berikut 3 dimensinya. Yang ketiga, dimodifikasi yang lebih kecil lagi di bagian ruang tamu. Yang kedua, ruang tamunya memanjang ke depan, sedangkan dimodifikasi selanjutnya dikecilkan. Jadi di sini ruang keluarga dan ruang makannya tidak ada, jadi langsung ruang tamu seperti ini. Di ruangan yang tadi keluarga dan ruang makan dibuat seperti ruang tamu karena dikecilkan ke belakang. Berikut 3 dimensinya. Yang kelima, ini modifikasi seluruhnya. Jadi berubah total dari desain awal. Saya membuat 2 lantai. Ini denah lantai satunya. Jadi dia berubah dari hanya 1 lantai menjadi 2 lantai. Dengan ruang tamu yang sebelumnya sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, dan tidak ada kamar tidur di lantai 1. Oke, terus silakan. Lanjut. Ini denah tampak potongannya. Untuk yang desain denah tampak potongannya, saya mengambil desain yang terakhir. Ini denah lantai 1, ini lantai 2 dan 3. Ini lantai 1, lantai 2 dan 3. Yang 3 ini hanya kayak ruangan kosong atau bisa dibilang ruangan kosong. Ini tampaknya tampak depan dan belakang. Tampak samping kanan dan kiri. Kemudian potongannya
berikut 3 dimensinya. Dan ini bannernya dari modifikasi awal, dari desain awal ke modifikasi sederhana, kemudian ke kompleks yang tadi dikurangi, ini ditambah dan dikurangi dan dimodifikasi sederhana, dan terakhir tidak beraturan atau berubah total dari desain awal. Sudah, terima kasih. Oke. Sebenarnya Anda nggak perlu jelasin ininya ya. Oke. Sebenarnya untuk masalah apa yang perlu itu disajikan adalah tampilan dan prosesnya. Misalnya kamu rubah misalnya dari 1 lantai jadi 2 lantai, terus Anda memakai metode tertentu atau tidak ya. Jadi kalau dari konsep desainnya sendiri itu tidak akan terlalu bahas di materi ini, tapi lebih ke arah teknik apa yang Anda gunakan untuk membuat perubahan-perubahan, apakah ada patokannya atau enggak, atau misalnya tampak ini misalnya ngambil dari bentuk apa atau seperti apa. Nah ini apakah semuanya dikerjakan dengan software yang sama atau macam-macam software? Ini pakai apa? AutoCAD aja, SketchUp aja, atau ada yang lain? AutoCAD dan SketchUp, Pak. Apa? AutoCAD dan SketchUp, Pak. Oh cuma 2 itu aja? Iya. Nggak ada software lain? Nggak pakai apa? Nggak pakai Photoshop atau pakai misalnya render tambahan? Nggak pakai? Yang di Photoshop-nya di bannernya, Pak. Bannernya? Oh, yang ini rendering semuanya dari SketchUp, nggak pakai Iya. tambahan, nggak pakai Enscape, nggak pakai ini, nggak? Nggak. Oke. Ya sudah. Gambar-gambar denah itu bikinnya di AutoCAD atau di SketchUp? AutoCAD, Pak. Terus dipindahin ke SketchUp-nya? Dipakai apa? Di import. Terus di 3D-nya semuanya dibuat di SketchUp? Iya. Atau ada 3D-nya yang dibuat di AutoCAD terus diekspor SketchUp? Tidak, Pak, langsung di SketchUp itu dibuat. Oh, jadi ada cuma ambil denahnya aja, terus baru diimpor ke SketchUp, dari SketchUp baru dijadiin 3D? Iya. Oke. Animasinya udah bisa belum? Belum, Pak. Belum bisa? Oh, oke. Itu tinggal sedikit lagi tuh. Animasi kan tinggal mengubah posisi kamera sama ini aja. Sama view-nya aja. Oke. Ya sudah. Cukup. Terima kasih, Pak. Silakan berikutnya. Berikutnya siapa tadi? Imam tadi, Pak. Iya, kalau Imam nggak ada, ganti aja. Ganti siapa yang beta aja, nggak apa-apa. Kalau lagi pas lagi keluar. Silakan nih. Beta atau itu atau Pak, kalau saya duluan nggak apa-apa, Pak. Siapa nih? Pak Irul Faizi, Pak. Ya sudah, silakan. Screen. Silakan di share screen-nya. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya kerjakan selama ini. Nah, yang pertama ini adalah perancangan awalnya.
Ini bentuk perspektifnya dari desain perencanaan awal. Nah, ini bentuk denahnya. Rumah ini memiliki tipe 60 dengan 2 kamar, 1 WC, 1 ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Ini tampaknya, tampak depan, tampak belakang. Ini tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Ini adalah gambar potongannya. Potongan AA dan potongan BB. Maaf, agak sedikit berat. Nah, yang Dia ini digeser aja, jangan zoom in zoom out, geser aja ininya. baik Pak, baik Pak. Nah, di sini adalah gambar tata letak penyajian dari gabungan gambar-gambar tersebut. Seperti gambar isometriknya. Nah, ini gambar isometrik ini sebenarnya saya buat 3D-nya itu dari SketchUp. Terus saya ekspor ke AutoCAD. Sehingga bisa disajikan langsung dari AutoCAD. Nah, ini adalah gambar rendering visual siang dan visual malam. Sini saya menggunakan aplikasi atau software 3D-nya itu dari SketchUp. Terus saya render menggunakan software V-Ray. V-Ray yang siang ini saya menggunakan V-Ray 2.0 versi 2. Kalau yang malam ini saya menggunakan versi 4. Sini saya menggunakan 2 versi SketchUp 2015 dan SketchUp 2019. Kenapa pakai 2 versi? Apa bedanya? Ini Pak, soalnya yang saya kalau di versi yang 2015 itu untuk rendering malamnya itu kurang bagus Pak. Saya kurang nyaman gitu. Kalau di versi atas kayak V-Ray 4 itu nyaman saya untuk rendering yang agak malam seperti itu Pak. Ya kenapa nggak pakai yang terakhir aja? Kenapa pakai versi 4 aja, 2019 aja? Yang siangnya ya Pak? Nggak dua-duanya, siang dan malam. Soalnya ini Pak, saya lebih nyaman aja Pak kalau siangnya itu di versi yang bawah. Seperti itu, Berarti Pak. filenya ada 2 dong? Ada Pak, versi 2. 14 sama 19? Iya Pak, saya gimana ya Pak? Iya, saya jadikan 2 file. Ada yang untuk render di 2019 sama di 2015 Pak. Oke. Nah, terus selanjutnya yaitu modifikasi sederhana. Nah, di sini pada modifikasi sederhana ini sebenarnya saya mengubah pada bentuk denah, pada bentuk tata ruang. Di sini saya tambahkan 1 kamar lagi. Tidak sih. Sebenarnya saya ubah posisi kamar menjadi di belakang. Lebih ke mengubah posisi dan juga mengubah konsep desain di sini sebenarnya. Di sini saya mau mengubah ke konsep lebih minimalis. Yang sebelumnya itu menggunakan konsep lebih ke Bali tropis. Sini juga saya menggunakan software
SketchUp sama seperti tadi. Nah, untuk yang denah visual ini saya menggunakan AutoCAD, terus saya permanis lagi dengan Photoshop di sini. Ini nah, pada rumah minimalis yang saya ubah satu ini itu tipe 63 lahan 10x15 sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu modifikasi kompleks. Nah, pada modifikasi kompleks ini saya lebih mengubah pada posisi ruang dan juga penambahan ruang. Saya di sini tambahkan satu kamar tidur dan juga kolam berenang, sehingga bangunan ini menjadi 2 lantai dan juga posisi-posisinya sangat saya rubah di sini. Baik itu dari ruang keluarga atau ruang tamu yang saya gabung di sini jadi living room atau istilahnya. Nah, di sini juga tempat makannya, di sini dapur, dan di atas itu khusus untuk kamar tidur. Nah, di sini saya juga masih menggunakan konsep awal, yaitu konsep seperti konsep tropis yang dipadukan dengan bentuk-bentuk yang kekinian seperti ini, atau juga bisa disebut kontemporer seperti itu. Sini juga saya sama menggunakan software SketchUp, AutoCAD, dan juga Photoshop untuk denah ini, Photoshop. Nah, yang modifikasi terakhir ini yaitu modifikasi chaos. Nah, modifikasi ini saya kira kemarin itu mengubah sesuai hati pembuatnya. Jadi saya buat seperti ini dari side sangat berbeda dari yang awalnya itu. Jadi di sini saya membuat itu side-nya harus sama, side-nya itu nggak boleh berubah side-nya, tapi besaran bangunannya harus bisa berubah. Jadi iya, Pak. ukuran tapak tuh tetap, tapi ukuran bangunan, besar bangunan itu bisa diganti-ganti. Nah, tapi nggak ada batasan apapun untuk pencarian bentuknya. Iya, Pak. Tapi nggak boleh memperbesar lahan, karena kan itu batasan fix. Iya, Pak. Dalam kenyataannya juga orang kan nggak mungkin beli lahan tambahan. Yang mungkin itu adalah dia menambah atau mengganti bentuk desain awalnya. Siap, Pak. Baik, Pak. Nah, itu tadi sebenarnya kekeliruan saya itu, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Nah, di sini itu saya kemarin itu mendesainnya itu lebih ke bentuk villa seperti itu. Villa-villa yang seperti di Bali. Jadi di bawahnya itu saya susun ruang seperti tempat living room, tempat ruang makan, dapur, dan juga ada satu ruang kamar. Nah, pada lantai 2 itu ada kolam berenang, ada ruang santai, dan juga kamar-kamar juga di atasnya. Langsung aja ke alternatif desain terpilih. Nah, di sini desain yang saya pilih itu yaitu bangunan yang 2 lantai, yaitu modifikasi yang kompleks. Mengapa? Karena di sini saya lihat dari mulai susunan ruang dan juga ruang-ruang yang ada di dalamnya itu lebih baik atau lebih lengkap, seperti kamar menjadi ada 3, dari awalnya itu 2, dan juga di sini ada kolam berenang, carport, ada ruang makan yang dipilih ruang tersendiri seperti itu, menjadi 2 lantai. Ini desain yang saya pilih. Maaf agak sedikit berat. Apa pecah ini? Ini gambarnya pecah, gimana Pak jadinya, Pak? Ya nggak apa-apa. Saya bisa lihat. Nah, ini saya
menggunakan software AutoCAD untuk gambar perancangan ini. Baik itu dari denah, tampak, potongan. Nah, di sini adalah renderingnya. Perspektif view 1, view 2. Kita lihat di sini saja. Nah, ini visualnya untuk yang saya pilih, desain terpilih saya. Nah, ini adalah Sudah. bannernya. Ya, Pak. Dan ini adalah bannernya, Pak. Nah, itu saja. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi intinya seperti ini sebenarnya. Jadi Anda harus bisa menggunakan software itu, apa AutoCAD, mau itu apa SketchUp, sebagai alat bantu untuk mendesain, bukan cuma menggambar. Artinya gini, kalau Anda melakukan perubahan-perubahan, dan itu akan pasti terjadi begitu Anda mengajukan suatu usulan desain. Nanti kliennya minta, bisa nggak ruangannya ditinggikan, atau dikecilkan, atau ditambah, dikurang. Nah, kalau Anda punya satu constraint atau satu batasan yang tetap, misalnya ruang tamunya harus di depan, kamarnya harus di belakang misalnya. Tapi kemudian kliennya minta untuk dirubah-rubah dengan alasan tertentu, itu perubahan itu bisa dilakukan dengan cepat, ya, atau bisa-bisa terjadi di in situ. Jadi pada saat dia pengen rubah, Anda bisa langsung rubah, tapi tetap dengan usulan desain atau idealisme dari arsiteknya, nggak berubah. Jadi si desainer tidak hanya mengikuti apa maunya klien, tapi juga memasukkan ideologinya si arsiteknya untuk kemudian memberi pengajaran atau pengetahuan bahwa mana yang lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar kalau dia pengen kamar mandinya di depan, Anda ikutin. Padahal sebenarnya kamar mandinya bagusnya agak ke dalam misalnya. Jadi selain memenuhi keinginan klien, tapi tetap juga memberikan semacam pengetahuan atau pemahaman bagaimana suatu desain itu jadi lebih baik. Seperti itu. Ya. Nah, itu dilakukan dengan software. Jadi bisa sekaligus, bisa langsung. Oke. Sudah, itu aja. Berikutnya, siapa berikutnya? Silakan dimulai. Lanjutkan. Silakan, siapa berikutnya? Giliran sarjana siapa nih? Silakan. Pak, kalau dari PDF tidak apa-apa kan, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Soalnya di HP, Pak. Laptopnya di rumah ini di tempat begawe.
Ada, Pak? Ya, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Yuliani dengan NRP 14 2019 017. Maaf presentasinya agak sedikit seperti ini karena di tempat bekerja. Kok kabur sih? Ini untuk denah tampak potongan yang di bangunan awal di mana saya menggunakan asrama haji Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di mana awalnya bentuknya yaitu bangunannya seperti mempunyai atap kubah seperti masjid. Ini pecah. Kok tadi tidak pecah sih, Pak, sebenarnya? Nice. Maaf, Pak, maaf. Ini untuk bentuk bangunan asli atau bentuk awal. Bisa dilihat di mana bentuknya yaitu atapnya seperti kubah melengkung. Di sini saya memodifikasi sederhananya, saya rubah bentuk atapnya menjadi atap limas dengan menggunakan baja berat untuk kuda-kudanya. Ini adalah potongan bangunan asli digambar menggunakan AutoCAD. Di bawah adalah potongan bangunan setelah modifikasi ringan, yaitu dirubah dengan atapnya yang berbentuk limas dan kuda-kudanya menggunakan dirubah menjadi baja berat. Salah, bukan baja ringan. Maaf, Pak. Tampak depan setelah desain tidak beraturan, yaitu menggunakan aplikasi SketchUp di mana dirubah bentuknya menjadi seperti agak kubus kotak dan diberikan bahannya itu diganti menggunakan kaca dengan alasan di mana tanpa depannya itu akan terlihat lebih terang atau menonjol, di mana orang-orang di dalam asrama haji itu di sana kan ada kegiatan akan ada manasik haji, di mana sebelum mereka berangkat haji itu akan dilakukan seperti latihan untuk di mana mereka haji nanti di Mekah atau di Ka'bah. Di sini mereka akan berkumpul di lantai 2 tersebut untuk seolah-olah mengelilingi Ka'bah atau manasik. Di mana saya menggunakan kaca di samping kanan, kiri, atas, depannya, yaitu saya ingin memberikan kesan seolah-olah mereka itu berada di Mekah dan berada di luar ruangan seperti mereka nantinya akan mengelilingi Ka'bah, seperti itu. Jadi mereka bisa merasakan lingkungan luarnya juga. Nah, bentuk yang setelah didesain kompleks atau rumit yaitu bentuknya akan seperti ini, di mana bangunannya seolah-olah bergerak atau berjalan kayak itu, yang melambangkan mereka itu mengelilingi Ka'bah dan bentuknya juga terinspirasi dari Ka'bah yang seperti kotak. Begitu. Dan atapnya itu berbentuk seperti payung yang ada di Masjidil Haram atau Madinah seperti itu, di mana mempunyai kayak corak payung kayak itu. Ini dari bangunan atapnya yang dirubah
Kemudian yang jendela-jendela yang awal asrama hajinya tadi agak sedikit menggunakan jendela atau lebih tersusun, lebih apa ya, lebih kayak beraturan. Kemudian saya berinisiatif memberikan luas, kesan kaca itu akan lebih luas atau seolah-olah bahwa jamaah tadi memang sudah merasakan berada di Mekah tadi seperti itu. Jadi dibuatlah tadi bentuknya yang seperti ini dan depan belakang tampaknya tadi dikelilingi oleh kaca. Jadi seolah-olah nanti ketika mereka melakukan manasik, lingkungan yang di luar kota tadi yang menjadi orang-orang yang sedang mereka lakukan mengelilingi Ka'bah seperti itu. Ini X-banner atau tata cara yang lebih lengkapnya. Karena laptopnya di rumah, presentasinya agak kurang maksimal. Tampak belakang, perspektifnya, perubahan dari bangunan awal, modifikasi ringan sampai kompleks. Terima kasih. Maaf jika presentasinya kurang maksimal. Oke. Ya baik. Silakan dia selanjutnya. Baik, Pak. Bentar. Belum, Pak. Bentar, Pak. Nah, kenapa belum siap ini? Yang lain kalau Bentar. belum siap. Bentar, Pak. Laptopnya ngeheng, Pak. Bentar. Nggak bisa pencet, Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam. Bentar Pak, laptopnya ngehang Pak. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, sudah muncul belum Pak? Sudah, silakan. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yofiwan ingin menyampaikan presentasi rumah tinggal 2 lantai, permodalan arsitektur. Ya, jadi di sini saya mengambil tema awalnya yang ini, yaitu tema klasik, tema klasik minimalis, yaitu perspektifnya kayak seperti ini. Di sini rumah klasik minimalis ini ialah desain rumah yang memadukan 2 gaya desain yang sangat berbeda, yaitu gaya yang mewakili tren dari 2 generasi yang bisa dikatakan tidak sezaman. Sebuah konsep desain rumah yang mampu menampilkan keindahan ke dalam rumah. Perpaduan gaya klasik dan minimalis yang memiliki kecenderungan berlawanan menjadi salah satu cara untuk mengkreasikan penampilan rumah. Terus modifikasi desain yang kompleks itu tema minimalis modern, Pak. Jadi tujuan dari konsep rumah minimalis modern adalah mencapai desain yang lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk, ruang, material, detail, dan warna. Konsep rumah minimalis modern juga mengutamakan batasan tertentu dalam penataan koordinasi Teorinya nggak usah, langsung aja nih apa yang Anda lakukan. Gambar ya Pak. Muncul nggak Pak? Ya lanjut. Di sini saya di gambar saya kerja pertama yaitu mode klasik. Itu saya menambahkan di sini mode klasiknya ornamen gaya-gaya Romawi dan memiliki dak besar. Di sini tampak samping kirinya. Di sini ada carport dan juga garasi mobil, dan di belakang garasi mobil itu kosong. Di sini tampak samping kanannya, tampak belakang, persepsi belakang. Dan saya merubah itu modifikasi desainnya di bagian saya tambah di bagian sini, di bagian atas garasi, modifikasi sederhana dan menambah ornamen-ornamen. Dan di belakang sini saya juga menambah ruangan. Itu tuh sebagai kolam renang. Ini perspektifnya dari kiri. Itu modifikasi desain sederhana yang saya buat, dan ini modifikasi desain yang ekstrim. Jadi saya di sini menambahkan di sini saya mengambil gaya modern yaitu menambahkan aksen-aksen list-list kaca yang besar dan list-list kayu. Dan sini saya menghilangkan garasinya, dan saya menambahkan di sini dak tempat rooftop, tempat duduk santai.
Ya, ini perspektifnya Pak. Dan di sini saya menambahkan action pintu kaca yang besar dan ini action kayu yang bisa digeser-geser. Dan itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Oke. Itu maksudnya fee-nya diambil yang ini aja. Jangan yang apa extorsi gitu mestinya. Tapi yang lain udah nggak masalah. Oke, baik Pak. Ya. Ntar saya tambah lagi view-nya Pak. Oke. Oke. Ya, silakan berikutnya. Ya sudah, berikut saya presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya saja ya Pak yang presentasi selanjutnya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajri dengan NRP 14 2019 027. Saya di sini membuat tugas permodelan 1, yaitu mengambil dari tugas studio yang pertama saya, yaitu tugas ATM Center. Dengan desain awal, dengan lebar bangunan, yaitu 2 kali 3 meter. Dan ini adalah bagian tampak desain awal dari ATM Center ini, yaitu tampak samping dan tampak depan. Dan ini adalah potongan dengan potongan AA dengan memiliki ketinggian 5,4 meter. Dan ini adalah potongan BB. Berikutnya ini adalah bentuk awal desain dari perspektif bangunan ini. Kemudian masuk ke modifikasi kecil. Dikarenakan bentuk yang sebelumnya menjadi bentuk yang tidak sesuai harapan atau yang diinginkan, maka dari itu saya mengubahnya dengan menambahkan papan tanda nama bank, dan membuat duplikasinya dengan menambahkan cat, pintu dari kaca, jendela, dan atap yang berbentuk perisai. Selanjutnya di sini saya memodif bangunan nomor 2 dengan memperluas ruangan ATM dan menambahkan teras, pintu dengan jendela, 2 buah lampu, dan sedikit hiasan keramik di dinding dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Serta saya juga menambahkan 1 nama bank agar terlihat lebih luas untuk bagian dalam ATM yang akan ditempati 2 buah mesin ATM. Kamu yang desain rumah tinggal nggak ada? Nggak ada, Pak. Ini ngambil yang ATM Center. Bukannya mestinya harus ada rumah tinggal di perintah tugasnya? Ya, ada yang rumah tinggal, Pak. Tapi saya ngambilnya yang ATM Center. Ya, ATM Center kan sama seperti tugas gerbang. Nggak bisa begitu banyak ininya tuh yang dilakukan. Iya, Pak. Jadi ini saya lanjutin atau stop aja, Pak? Yang lainnya apa? Cuma ini aja? Iya, Pak. Cuma ini, Pak. Coba lihat apa yang lainnya.
gambar. Saya lanjutkan, ini adalah modifikasi kompleks dari yang semula denah ATM Center dengan luas 2,3 meter. Saya di sini merombaknya dengan memperluas bangunan tersebut menjadi 7,7 dikali 2,68 dengan rencana menambahkan di dalamnya beberapa mesin ATM lagi. Ada 4 buah. Dan saya juga menambahkan satu ruangan di sini dengan luas 2 kali 2,6 sebagai ruang untuk bertunggu, sebagai ruang tunggu atau istirahat bagi yang ingin memakai fasilitas ini. Selanjutnya, ini adalah bentuk final dari denah ATM ini, yang awalnya berukuran 2x3. Untuk bentuk akhir di sini saya menambahkan beberapa material furniture, seperti meja di bagian sini, kelihatan maaf Pak, dan 2 buah kursi, serta 2 buah bangku di depan agar orang tidak lelah untuk menunggu. Saya juga menambahkan atap dak agar orang atau yang memakai fasilitas tidak merasakan panas atau hujanan apabila sedang menunggu antrian. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop saja ya, Pak. Oke. Ini sebenarnya tujuan tugas ini itu adalah melatih bagaimana Anda menggunakan software dan memudahkan modifikasi. Jadi akan banyak yang bisa dipelajari dari perintah-perintah di dalam software itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat yang Anda kerjakan ini kan bentuknya kan sama saja, cuma lebih panjang. Ya, modifikasi yang dilakukan juga nggak banyak. Bentuknya pun nggak terlalu banyak perbedaannya. Padahal tujuannya itu, kalau fungsinya kompleks, tadi kan Anda lihat ada yang sampai secara bangunannya itu udah sangat besar. Iya, Pak. Asrama haji. Satu lagi kan dia rumah tinggal dari 1 lantai jadi 2 lantai. Itu kan agar perubahan yang dilakukan itu cukup banyak dan perintah-perintah yang dilakukan itu bisa jadi latihan untuk menggunakan softwarenya. Kalau cuma bentuknya seperti ini ya terlalu sedikit, nggak banyak yang Anda bisa lakukan dengan bentuk yang seperti ini. Latihannya kurang. Baik, Pak. Baik. Itu perubahannya apa dengan bentuk lama, coba? Saya tanya. Ini kalau ya sekarang hanya jadi lebih panjang saja, bedanya apa? Ya sekedar cuma penambahan luas saja, Pak. Iya, artinya nggak terlalu banyak yang bisa Anda pelajari. Iya, Pak. Kenapa bukan bentuknya seperti seperti bola atau seperti piramida yang sama sekali berbeda gitu kan? Atau bentuknya seperti fraktal, tidak beraturan. Maksudnya itu supaya latihannya lebih banyak. Ya, baik, Pak. Kamu nggak ada tugas rumah tinggal ya? Ada, Pak. Di perintah
ininya apa? Di perintah e-learning-nya kemarin apa? Buat rumah tinggal kayak itu ya, Pak. Nggak ada baca nggak di perintah e-learning-nya seperti apa? Nggak saya baca jelas nian, Pak. Kenapa nggak ada baca jelas? Ini, Pak. Kadang itu saya sulit untuk memahaminya, Pak. Kata-katanya, Pak. Apanya? Yang Ada yang nggak jelas dari perintah tugas itu? Kalau dia nggak jelas, Anda kan bisa tanya ke teman Anda. Kalau teman juga Anda jelaskan tidak begitu Anda pahami, Anda kan bisa tulis di e-learning itu, atau Anda WA saya, atau Anda tulis di email, apapun lah itu. Kalau Anda bikinnya yang Anda modifikasi itu ATM, itu bobot tugasnya itu sama seperti bikin gerbang. Padahal modifikasinya itu harus terjadi pada misalnya beda fungsinya, satu ruang makan, satu dapur. Kalau dia kan cuma satu fungsinya, ruang Pak, ya. untuk ngambil duit, itu aja. Baik, Pak. Oke, sudah, silakan selanjutnya. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin, NRP 14 2019 002. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil modifikasi saya dari tugas permodelan. Langsung saja yang pertama, pada desain awal. Pada desain awal ini pada penyajian modifikasi ini ada beberapa proses modifikasi perubahan dari bentuk awal, mulai dari besaran ruang bangunan sampai konsep tema arsitektur, dari bentuk rumah sederhana sampai bentuk yang modern. Pada modifikasi 2, perubahan massa terlihat di bagian depan, di mana menambahkan besar bagian ruang depan untuk ruang tamu. Selain itu, perubahan gaya arsitektur juga terlihat di bagian atap bangunan, ciri khas arsitektur modern. Nah, kemudian pada modifikasi yang ketiga, perubahan massa terjadi. Pada modifikasi 3, merubah massa menjadi bangunan 2 lantai untuk menambah besaran ruang pada desain ini. Berikut adalah bentuk-bentuk modifikasi yang sudah saya buat. Nah, bisa dilihat dari bentuk dasar, kemudian modifikasi sederhana, kemudian modifikasi yang kedua, dan yang terakhir modifikasi yang ketiga. Setelah itu, saya memilih desain pada modifikasi yang kedua dikarenakan pada modifikasi ini perubahannya tidak terlalu ekstrim dari bentuk dasar bangunan tadi. Bisa dilihat ini denahnya.
ini denahnya, kemudian ini tampak depannya. Ini selanjutnya adalah tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Ini ada potongannya, potongan AA, kemudian potongan BB. Ini semua saya buat di AutoCAD. Dan ini adalah hasil rendering yang sudah saya buat di V-Ray. Setelah itu, ini adalah X-Banner-nya yang sudah saya buat yang dibuat di Photoshop. Jadi hasil-hasil tadi saya buat saya gabungkan di X-Banner ini menggunakan software Adobe Photoshop. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Idenya apa yang Apa? Coba tadi? Apanya, Pak? Coba lihat gambar terakhir tadi. Yang ini ya, Pak, yang modifikasi terpilih. Iya. Iya, perubahan dari gambar awal ke gambar akhir tuh Kalau yang kok nggak terlalu banyak bedanya? Kalau yang modifikasi kedua ini dilihat dari atapnya, Pak. Atap sama besaran ruangnya berbeda dengan menambahkan garasi di sampingnya. Kemudian dengan gaya yang agak modern. Oke. Ya, silakan tutup aja. Berikutnya. Oke, yang belum masih ada nggak? Siapa yang belum? Ini sudah semua gilirannya? Siapa nih? Ahmad Fajri, Ahmad Nurdin, Al-Fajri Hoiri, Beta Yuliani, Vivi, Jeffriwan, Hairul Faizi. Sudah semua ya? Sudah saya, Pak. Oke. Kalau sudah semua ininya, presentasinya, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut ya. Jadi kalau yang sudah presentasi, terus sudah sesuai dengan yang diminta tugasnya, itu semua materinya dikirimkan ke e-learning, dan file yang terakhir itu, yang X-Banner, itu dikirimkan juga ke e-learning. Dan kalau misalnya terlalu besar, itu kan hanya 2 mega ya, itu bisa dikirimkan cukup screenshot-nya saja. Jadi Anda buka, kemudian ada screenshot, Anda kirimkan ke ini, ke e-learning. Nah, file aslinya sendiri itu nantinya dicetak kalau Anda sudah masuk ke kampus lagi. Jadi file untuk keperluan pameran itu.
Untuk yang tugasnya masih belum benar, itu masih dimungkinkan untuk memperbaiki, ya, sampai dengan 1 minggu untuk yang belum itu ya. Kemudian ditahkan saja ininya perbaikan itu dikirim ulang dan sisinya emailnya ke saya, di subjeknya tulis perbaikan atau revisi atau tambahan dari tugas pemodelan. Jadi nanti berdasarkan itu akan ada perbaikan nilai dari apa yang sudah dimasukkan. Oke. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Oke. Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, terima kasih atas semua presentasi yang sudah dilakukan. Saya tutup pertemuan ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.